Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, hari ini kita akan jalan-jalan ke lubang Jepang yang ada di kota Bukit Tinggi, dimana lubang Jepang ini berada di Taman Panorama yang jaraknya tidak jauh dari pusat kota atau Jam Gadang. Hanya dengan jalan kaki yang membutuhkan waktu cuma 15 menit, maka sampailah kita di Taman Panorama. Lubang Jepang di Bukit Tinggi ini konon merupakan salah satu lubang yang terpanjang di Asia yang mencapai lebih dari 6 km dan beberapa tembus di sekitar kawasan Ngarisyano, Jam Gadang yang terletak di samping Istana Bung Hatta, dan juga Benteng Fort de Kock yang masuk wilayah kebun binatang Bukit Tinggi. Saat ditemukan pertama kali pada awal tahun 1950, pintu lubang Jepang hanya 20 cm saja dengan kedalaman 64 meter. Lalu setelah dikelola dan dibuka secara umum oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 1984, mulut lubang tersebut dibuat lebih nyaman untuk dilalui. Untuk kebutuhan wisata, lorong lubang Jepang yang dibuka hanya kurang dari 1,5 km saja, sehingga hanya membutuhkan paling lama 20 menit untuk sampai di ujung jalan. Sedangkan lubang yang mengarah ke Ngarai diberi teralis. Pintu masuk utama melalui Taman Panorama, dan untuk turun kita harus melewati ratusan anak tangga ke bawah yang nanti akan tembus di tepi jalan. Lubang Jepang ini merupakan sebuah terowongan atau bungkar perlindungan yang dibangun tentara kependudukan Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. Atas instruksi dari Letjen Moritake Tanabe, dia adalah Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Tetapi sebelumnya, lubang Jepang ini dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok serta memiliki lebar sekitar 2 meter. Konon lubang Jepang ini mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Di dalam lubang Jepang ini terdapat sekitar 21 lorong kecil dengan fungsinya masing-masing. Lorong-lorong itu ada yang digunakan sebagai ruangan amunisi, ruang pertemuan, ruang pelarian, ruang penyergapan, hingga penjara. Selain itu, ada pula lorong yang berfungsi sebagai dapur. Konon tempat ini juga digunakan untuk memutilasi tahanan yang tewas untuk memudahkan saat dibuang ke lubang air di bawah. Selain lokasi yang strategis di kota yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Sumatera Tengah, tanah yang menjadi dinding terowongan ini merupakan jenis tanah yang jika tercampur air akan semakin kokoh. Bahkan gempa yang mengguncang Sumatera Barat tahun 2009 yang lalu tidak banyak merusak struktur terowongan ini. Diperkirakan puluhan sampai ratusan ribu tenaga kerja paksa atau romusa dikerahkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan untuk menggali terowongan ini. Pemilihan tenaga kerja dari luar daerah ini tentunya merupakan strategi kolonial Jepang untuk menjaga kerahasiaan megaproyek ini. Karena dibangun secara rahasia, lubang Jepang baru ditemukan pada awal tahun 1950. Sebagai objek wisata, lubang Jepang saat ini dilengkapi dengan penerangan yang cukup artistik, sehingga tidak lagi terkesan menyeramkan. Nah, kalau Anda ke Bukit Tinggi, jangan lupa singgah ya jalan-jalan ke lubang Jepang yang ada di Taman Panorama Kota Bukit Tinggi.
Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita hari ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.